Halo, di video ini kita akan coba selesaikan sistem persamaan diferensial. Jadi soalnya adalah selesaikan sistem persamaan diferensial berikut. Dengan X dan Y adalah fungsi dari T. Jadi maksudnya ini XT ya. XT sama dengan sesuatu dan YT itu sama dengan sesuatu. Nah, supaya gampang refernya, supaya gampang kita merujuknya, ini yang atas saya namakan persamaan nomor 1. Lalu yang kedua, saya namakan persamaan nomor 2. Nah, yang mau saya lakukan adalah kita mensubstitusikan dari dua sistem persamaan supaya jadi satu aja. Jadi satu persamaan diferensial yang kita tahu cara menyelesaikannya. Oke, kita cek. Ini persamaan 1, X aksen sama dengan 3X ditambah 5Y. Kalau kita turunkan, jadi mungkin langkah pertamanya saya mau turunkan persamaan 1. Kenapa diturunkan? Supaya saya punya Y aksen di sini, gitu ya. Karena yang bawah kan Y aksen ya. Jadi saya akan dapat X aksen kita turunkan jadi X double aksen. Lalu yang ruas kanan ini jadi 3X aksen ditambah 5Y aksen ya, 5Y aksen. Karena dua-duanya fungsi dari T, kita nggak perlu kalikan dengan turunan dalamnya ya, kayak aturan rantai gitu. Karena kita cuman menurunkan terhadap T. Oke, lalu dari 2 kan kita tahu kalau si Y aksen itu X minus Y. Gitu. Jadi kita bisa ambil dari 2, kita bisa substitusikan si Y aksen ini sama dengan X minus Y. Ya udah, kita tulis saja X double prime sama dengan 3X aksen ditambah 5Y aksen. Y aksennya X minus Y. X minus Y. Oke, nah kita bisa distribusikan si 5-nya ke sana. Akan dapat X double aksen ini sama dengan 3X aksen ditambah 5X dikurangi 5Y. Nah, ini bagus ya. Kita udah punya X double aksen, X aksen, dan kita punya X. Kita berarti tinggal ngurus si satu ini aja. Ada Y ini. Nah, saya mau si Y ini juga dalam X. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, substitusi lagi. Oke, kalau kita lihat persamaan 1, ini kan kita bisa pindah ruaskan ya. Si 5Y-nya jadi di ruas kiri gitu. 5Y. Nah, ini sama dengan misalkan jadi ini kan pindah ke sana jadi X aksen dikurangi 3X. Nah, kita bisa masukin dong si 5Y-nya ke sini. Jadi kita bilang dari 1 kita bisa dapat X double aksen sama dengan 3X aksen ditambah 5X dikurangi 5Y. 5Y apa? 5Y-nya adalah X aksen dikurangi 3X. Nah, tinggal dibongkar aja ya. Kalau kita bongkar, kita dapat X double aksen sama dengan 3X aksen ditambah 5X dikurangi X aksen ditambah 3X. Atau X double aksen sama dengan itu berarti 2X aksen lalu ditambah 8X. Nah, bagus dong, kita udah punya semua dalam X gitu. Harusnya kita bisa menyelesaikan ini. Ini dan kalau dilihat-lihat, ini adalah persamaan diferensial orde 2 yang kita tahu cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya ya kita pindah aja ini ke ruas kiri ya. X double aksen dikurangi 2X aksen dikurangi 8X. Ini sama dengan 0. Nah, ini kan ya persamaan diferensial orde 2 ya. Jadi kita bisa selesaikan ini untuk X. Nanti dari X gimana? Kita bisa dapat Y.
Oke, ya udah kita selesaikan si X-nya. Nah, oke, dari substitusi-substitusi tadi kita kan udah dapat persamaan diferensial order 2 yang ini. Ya, kita tinggal selesaikan ini aja. Caranya gimana? Ya, seperti biasa kita ambil persamaan karakteristiknya ya. Persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristiknya berarti ya si X aksennya, X double aksennya diganti M kuadrat, X aksennya diganti M, dan ini diganti konstanta gitu ya. Kita punya M kuadrat dikurangi 2M dikurangi 8. Ini sama dengan 0. Ini di beberapa buku ada yang pakai R, ada yang pakai T, ada yang pakai S. Nggak masalah ya. Yang penting kita dapat persamaan karakteristiknya. Oke, kita faktorkan. Ini jadi M-4 sama M plus 2. Ya kan? Atau kita dapat M1-nya sama dengan 4. Dan M2-nya sama dengan minus 2. Jadi kita dapat dong solusi umumnya. Solusi umum untuk X. Karena ini dua akarnya beda, kita dapat bentuk yang xt itu sama dengan C1 ya, C1 sebuah konstanta, lalu E pangkat ini ya, M1, M1 4, karena dia fungsi T berarti kita punya T di sini. Lalu ditambah C2 E pangkat minus 2T, yang ini ya, yang M2, minus 2T. Oke, nah kita dapat solusi untuk X gitu ya. Terus untuk Y-nya gimana? Ya, kita harus cari dari sistem persamaan yang ini gitu. Kita bisa dapat dari persamaan pertama ini. Ya udah kita coba aja. Nah, kita kan udah dapat XT-nya kan tadi. Sekarang buat cari si Y-nya. Ya udah kita ambil dari persamaan pertama gitu ya. Dari persamaan pertama. Kenapa dari persamaan pertama? Kan kita tahu X-nya ya. Kita tinggal pindah ruas saja. Sini jadi X aksen dikurangi 3X. Yang ruas kanan 5Y gitu. Yang kita cari kan Y-nya gitu. Jadi kita mungkin kita bikin ini jadi 5Y sama dengan X aksen dikurangi 3X. Atau ya kita biarin aja. Jadi kita dapat yang ruas kiri 5Y ya, 5Y itu sama dengan X aksen. X aksen ya turunan dari ini ya, terhadap T dong, karena ini fungsi dari T. Kalau kita turunkan ini terhadap T, saya dapat 4C1 E pangkat 4T, lalu yang ini dikurangi 2C2 E pangkat minus 2T gitu. Lalu yang ini dikurangi 3, saya punya minus 3 dikali si XT-nya. Ya langsung aja ya, kita bongkar. Ini minus 3 C1 E pangkat 4T. Lalu yang ini minus 3 juga, minus 3 C2 E pangkat minus 2T. Gitu. Lalu ya udah kita tinggal bawain aja 5Y ini sama dengan 4C1 minus 3C1 ya, tinggal C1 aja ya. Jadi saya punya C1 E pangkat 4T. Lalu yang ini minus 2C2 E pangkat minus 2T, yang ini minus 3C2 E pangkat minus 2T. Jadi saya akan punya minus 5 E pangkat minus 2T. Nah yang dicari kan Y-nya ya. Ya udah tinggal bagi aja kedua ruas dengan 5. Y sama dengan 1/5 C1 E pangkat 4T, lalu dikurangi, oh ini ada C2, ini berarti minus 5C2 ya, minus 5C2, berarti di sini ada C2 E pangkat minus 2T. Nah karena Y nya fungsi dari T, enaknya kita tulis ini adalah sebagai YT gitu.
Nah, jadi solusinya apa? Solusinya XT adalah ini. Kita dapat ini dari yang substitusi pertama tadi. Kemudian YT-nya didapat dari memasukkan si XT-nya ke salah satu sistem persamaan. Gitu. Oke. Semoga membantu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi.